Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah landasan filosofi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nopi Nopianti Sirlutpiah yang akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing berjalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama saya sendiri Nopi Nopianti Sirlutpiah dengan NIM 2106103. Yang kedua ada Karan Bagas Adrian dengan NIM 2107361. Yang ketiga ada Depia Audina dengan NIM 2109231. Yang terakhir ada Muhammad Jakian Ramadhani dengan NIM 2106511. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai landasan filosofi pendidikan. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philin berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Landasan pendidikan bersumber dari pandangan-pandangan dalam filosofi pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat pengetahuan manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filosofi yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, postmodernisme, dan Pancasila. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filosofi, karena filosofi mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Saya akan memaparkan mengenai aliran filosofi pendidikan idealisme. Idealisme merupakan salah satu filsafat barat tertua. Peloponnya meliputi Plato yang mengajarkan filsafat di Yunani kuno, ibu kota Athena. Kemudian George W.F. Hegel, seorang profesor universitas, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang sejarah filsafat di mana dalam sejarah manusia berlangsung ide-ide pemikiran yang absolut atau ketuhanan. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan orang lain. Adapun idealisme dipandang dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Metafisika. Idealis merupakan suatu keyakinan akan dunia spiritual. Dunia yang non-material adalah nyata. Mereka melihat dunia sebagai ciptaan dari suatu pemikiran besar yang menyeluruh, pikiran mutlak atau ketuhanan. Yang kedua yaitu epistemologi. Idealis merupakan keyakinan bahwa ide-ide yang membuat kenyataan selalu ada dalam pikiran yang absolut atau ketuhanan. Ketika manusia mengetahui tentang sesuatu, itu berarti telah mencapai pemahaman yang sadar dari satu atau lebih ide-ide tersebut. Yang ketiga yaitu aksiologi. Idealis merupakan keyakinan akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang ada dalam urutan keberlakuan dan nilai-nilai budaya manusia. Dan yang keempat ada logika. Idealis didasarkan pada hubungan keseluruhan antara pikiran mutlak dalam individu. Ide atau prinsip tertentu berasal dari bagian-bagian dari keseluruhan yang lebih umum. Guru idealis akan menggunakan logika deduktif untuk mengatur pelajaran yang dimulai dengan prinsip-prinsip umum atau aturan dan menggunakan kasus-kasus tertentu atau aplikasi tertentu. Implikasi pada pendidikan.
Guru idealis memandang pengetahuan sebagai kebenaran spiritual yang universal, berdasarkan kepada kenyataan dan merefleksikan kebenaran. Sekolah sebagai institusi intelektual yang merujuk pada pencarian kebenaran. Dalam filosofi idealisme, semua siswa berhak dan berkesempatan untuk mengikuti kurikulum yang sama. Dalam praktiknya, guru idealis banyak menggunakan dialog Socrates dengan memberikan pertanyaan terbimbing pada siswa yang menstimulasi kesadaran dan penalaran siswa. Tujuan pembelajaran bagi idealis adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan transdisipliner, dan hal ini difasilitasi dengan pengadaan soal yang menunjang higher order skills. Yang selanjutnya yaitu realisme. Realisme dipelopori oleh filosof Yunani kuno Aristoteles, seorang mahasiswa dari Plato. Realisme meninjau tentang kenyataan yang berada di luar pikiran atau tujuan seseorang, tidak tersembunyi atau internal untuk pikiran seseorang. Realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Adapun realisme dipandang dari beberapa sudut, yaitu yang pertama metafisika. Realisme mengandung makna percaya pada dunia material yang independen dan eksternal. Semua benda terdiri dari materi, di mana materi tersebut diatur sebagai kebutuhan pada bentuk atau struktur benda tertentu. Yang kedua, epistemologi. Untuk realisme melibatkan dua tahap terkait sensasi dan abstraksi, di mana pengetahuan mempersepsikan objek atau stimulus yang datang dan menyimpan informasi dalam memori seperti warna, ukuran, bau, berat, atau suara. Yang ketiga yaitu aksiologi. Untuk realis, aturan-aturan tertentu harus mengatur perilaku kecerdasan rasional. Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai binatang rasional. Oleh karena itu, manusia harus bertindak secara rasional, berarti dalam membuat keputusan harus berdasarkan pengetahuan. Yang keempat yaitu logika. Untuk realis, seorang guru dapat menggunakan logika deduktif dan induktif. Implikasi realis pada pendidikan yaitu sumber pengetahuan dalam pandangan realisme adalah segala sesuatu objek yang ada di kehidupan. Sekolah menjadi sarana penyedia pengetahuan bagi siswa dan penyelenggaranya, mengacu pada tujuan hidup. Pendidikan formal berisi pembelajaran dari pengetahuan yang terorganisasi dan terklasifikasi dalam mata pelajaran. Guru dituntut untuk menjadi ahli bidang pelajaran dan mengarahkan ide siswa tentang dunia yang sesuai kenyataan. Dalam prosesnya, guru menambahkan ilustrasi via demonstrasi, diskusi, dan generalisasi dari diskusi dengan siswa. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya akan menjelaskan tentang pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Pragmatisme berasal dari kata Yunani yaitu pragma, yang mempunyai arti tindakan atau aksi. Aliran filsafat pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperientalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami oleh manusia atau pengalaman dan terus-menerus berubah. Implikasi pragmatisme pada pendidikan. Dalam filsafat pragmatisme, pengalaman adalah basis pendidikan. Pendidikan merupakan proses penggalian dan pengelolaan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terus-menerus menyusun kembali, reconstruction, dan menata ulang, regeneration, pengalaman hidup subjek didik. Hakikat pendidikan berimplikasi pada segenap komponen pendidikan lainnya. Dalam pandangannya tentang peserta didik, guru, kurikulum, metode pendidikan, dan lain-lain. Intinya bahwa segenap komponen pendidikan lainnya
kondusif atau pendukung terwujudnya ideal pendidikan yang merupakan pengalaman sebagai basis orientasinya. Selanjutnya, pendidikan nasional Pancasila. Ada berbagai peran pendidik dan peserta didik yang harus dilaksanakannya. Namun pada dasarnya, sebagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan ing ngarso sing tulodo, artinya pendidik harus mampu memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing madya mangku karso, artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Dan tuturi handayani, artinya bahwa sepanjang tidak membahayakan, pendidik harus memberikan kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Implikasi pada pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contoh, pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak tentunya tetap harus dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasi. Dari materi yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Yang kedua, aliran filsafat yang diterapkan dalam dunia pendidikan diantaranya adalah aliran idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, esensialisme, perennialisme, konstruktivisme, dan behaviorisme. Yang ketiga, secara epistemologis, konsep landasan filosofi pendidikan nasional atau Pancasila bertujuan untuk menghasilkan manusia berpengetahuan, mampu mengolahnya dan mengembangkannya. Menghasilkan manusia yang mampu mencari pengetahuan dan kebenaran melalui berbagai sumber. Menghasilkan manusia berpengalaman dan berpengetahuan secara hierarkis, mencangkup dunia realitas, dunia ilmiah, dunia nilai filosofis, dan dunia nilai religius, serta menghasilkan manusia yang terampil dalam menghadapi dunia realitas, sehingga mencapai kehidupan yang seimbang antara kehidupan jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia nyata dan dunia rohania, kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, implikasi pelaksanaan pendidikan dari pandangan filosofi ini mengarah kepada tujuan pendidikan, pemilihan kurikulum, penggunaan metode, pendekatan dan model pembelajaran, peranan pendidik dan peserta didik, serta orientasi pendidikan. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.